selamat datang di video animasi tentang sumber kekuasaan dalam organisasi dan bagaimana memanfaatkannya untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dalam video ini, kita akan memperkenalkan 5 sumber kekuasaan dan bagaimana menggunakannya dengan bijak untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Organisasi merupakan wadah di mana banyak orang berkumpul dan saling berinteraksi. Organisasi juga terbentuk karena adanya kesamaan visi dan juga misi yang ingin dicapai. Setiap individu ataupun unsur yang terdapat di dalam organisasi tersebut, secara langsung maupun tidak langsung harus memegang teguh apa yang menjadi pedoman dan juga prinsip di dalam organisasi tersebut. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, dan juga kekuasaan pejabat negara, sehingga tidak salah apabila dikatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Menurut Davis dan Newstrom, pada tahun 1994, kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang merupakan cara seorang pemimpin memperluas pengaruhnya kepada orang lain. Ia juga membedakan antara kekuasaan dan juga kewenangan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan wewenang merupakan pendelegasian dari manajemen yang lebih tinggi. Kekuasaan itu diperoleh dan diperjuangkan menurut basis kepribadian. Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin, juga pengikut. Gunakan dalam hubungan interpersonalnya. Yang pertama yaitu kekuasaan bersifat sengaja, karena meliputi kehendak bukan sekedar tindakan acak. Yang kedua, kekuasaan adalah alat atau instrumen. Ia adalah alat guna untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan melibatkan kebergantungan. Terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan dan ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang kedua, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. Yang ketiga, kekuasaan bersifat situasional. Taktik, kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan yang terakhir, kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Menurut French dan Raven, kekuasaan dapat dibedakan menjadi 5 tipe berdasarkan sumbernya. 2 di antaranya yang akan saya jelaskan, yaitu reward power dan legitimate power. Yang pertama, reward power. Kekuasaan ini biasa disebut sebagai kekuasaan balas jasa. Adalah jenis kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena kemampuannya memberikan penghargaan atau hadiah kepada orang lain. Contohnya, seorang manajer yang memberikan bonus kepada karyawan yang berhasil mencapai target penjualan. Janji-janji tersebut seolah merupakan jaminan bagi bawahan. Jika bawahan mengikuti kehendak pemimpin, nantinya akan mendapatkan hadiah tertentu. Tentu saja pemimpin dalam menggunakan reward power ini perlu dukungan untuk dapat mengungkapkan pengaruhnya dalam bentuk bujukan-bujukan yang mengandung janji-janji manis sehingga merangsang bawahan untuk mengikuti. Yang kedua yaitu legitimate power. Legitimate power merupakan sumber kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan formal. Seorang pemimpin mempunyai kekuasaan karena mendapatkan legitimasi dan kekuatan formal yang absah. Dengan demikian, ia mempunyai posisi yang sah dan kuat untuk melakukan sesuatu sebatas kekuasaan yang dimiliki secara sah tersebut. Biasanya pemimpin seperti ini merupakan pemimpin formal yang mendapatkan SK atau surat keputusan untuk melakukan kepemimpinan di suatu organisasi atau instansi tertentu. Pada umumnya, kekuasaan semacam ini terkait dengan hierarki dalam struktur organisasi. Oleh karena itu, kekuasaan semacam ini akan semakin besar legitimasinya ketika kedudukan seseorang semakin tinggi dalam birokrasi tersebut. Jenis-jenis kekuasaan selanjutnya berdasarkan sumber seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ialah
coercive power, referent power, dan expert power. Yang pertama itu coercive power. Coercive power atau kekuasaan paksaan adalah kekuasaan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan kekuatan memaksa, karena ia mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat kuat. Dengan posisi kuat tersebut, maka seorang pemimpin itu dapat memberikan perintah dan memaksa orang lain untuk bertindak tertentu. Kedua itu referent power. Tipe kekuasaan ini didasarkan pada suatu hubungan kesukaan atau liking. Dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraiannya, seorang pemimpin akan mempunyai referensi terhadap para bawahannya yang mampu melakukan pekerjaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Dan yang terakhir itu adalah expert power. Kekuasaan yang berdasarkan pada keahlian ini memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam satu persoalan. Kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam organisasi akan mempengaruhi keputusan yang dibuat, seperti pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi, atau seorang karyawan yang memanfaatkan kekuasaan untuk mempengaruhi yang lain untuk mengadopsi ide atau gagasan baru. Sumber kekuasaan ini dapat membawa dampak baik maupun buruk bagi sebuah organisasi. Salah penggunaan kekuasaan bisa membuat organisasi mengalami kerugian besar. Sebaliknya, jika sumber kekuasaan dimanfaatkan untuk tujuan yang benar, maka tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih mudah. Melalui penggunaan sumber kekuasaan, peluang organisasi untuk sukses akan meningkat. Sumber kekuasaan harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kunci dari penggunaan sumber kekuasaan yang bijaksana adalah menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, berdasarkan penjelasan kita, semoga bisa membantu teman-teman memahami sumber kekuasaan dalam organisasi dan manfaatnya, serta menjadikannya sebuah organisasi yang penuh dengan keberhasilan.